Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ismiani Mubarikoh, NPM 1975404, Prodi Agribisnis Pangan semester 2, mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan rencana agribisnis dan mengolah sistem produksi. Komoditas yang saya pilih itu tanaman ubi kayu atau singkong. Tanaman singkong ini merupakan jenis umbi-umbian yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat. Tanaman singkong termasuk jenis tanaman perdu. Tanaman singkong ini bisa dipanen setelah 6-7 bulan dari masa penanaman. Tanaman singkong bisa tumbuh di tempat manapun kecuali di tempat yang becek dan terendam air. Cara budidaya tanaman singkong: A. Persiapan penanaman. B. Pembukaan dan pembersihan lahan. C. Pembentukan bedengan atau gulukan. D. Pengapuran bila diperlukan. Teknik penanaman: penentuan pola tanam. Pola harus memperhatikan musim dan curah hujan. Pada lahan tegalan atau kering, waktu tanam yang paling baik adalah awal musim hujan atau setelah penanaman padi. Jarak tanam yang digunakan pada pola monokultur adalah 80 x 120 cm. Cara penanaman dilakukan dengan meruncingkan ujung bawah stik ketela pohon, kemudian ditanamkan sedalam 5-10 cm atau kurang lebih sepertiga bagian stek tertimbun tanah. Bila tanahnya keras atau berat dan berair atau lembab, stek ditahan dangkal saja. Pemeliharaan tanaman. 1. Penyulaman. Penyulaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu panas. Penyiangan bertujuan untuk membuang semua jenis gulma yang hidup di sekitar tanaman. Yang kedua, pembumbunan. Cara pembumbunan dilakukan dengan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dan setelah dibuat seperti gundukan. Waktu pembumbunan tangan bersamaan dengan waktu penyiangan. Hal ini dapat menghemat biaya. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan sistem pemupukan berimbang antara N, P, K dengan dosis urea 1,35 kg, TSP atau SP36 75 kg, dan HCl 1,35 kg. Yang keempat, pengairan dan penyiraman. Pengairan dilakukan pada saat musim kering dengan cara menyiram langsung, akan tetapi cara ini dapat merusak tanah. Sistem yang baik digunakan adalah sistem genakan sehingga air dapat sampai ke daerah perakaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang menginventaris sumber daya yang dibutuhkan: bibit, benih, pupuk, alat, tenaga kerja, dan lain-lain. Di sini saya sebagai asisten manajemen memilih komoditas tanaman singkong yang memiliki luas lahan 10 hektar, ukuran bedengan 1 meter x 10 meter, jarak antar bedengan 50 cm atau 0,5 meter, jarak tanam 80 cm x 120 cm sama dengan 9.600 cm sama dengan 0,98 meter. Jumlah populasi tanaman berbedengan. Cara menghitungnya itu luas lahan dibagi jarak tanam dikali jumlah tanam per lubang. Jumlah benih singkong itu tanaman dalam satu bedeng dikali jumlah bedengan. 10 tanaman per bedeng dikali 635 bedeng per hektar sama dengan 6.350 tanaman per hektar. Jadi 6.350 tanaman dikali 10 hektar jadinya 6.350 tanaman per 10 hektar. Jadi benih jagung yang dibutuhkan adalah untuk 10 hektar luas lahan tersebut 6.350 kg. 1 kg benih ubi kayu itu ada 10 batang. 1 kg benih itu harganya Rp20.000. Kita membutuhkan untuk 10 hektar. Jadinya
3.620 kg benih dikali 10 sama dengan 36.200 yang dibutuhkan. Jadi, untuk menghitung total biayanya 3.620 kg dikali per 1 kg benih itu 20.000 sama dengan 7.240.000. Untuk menghitung jumlah tenaga kerja, di sini diketahui ST 5 menit, waktu kerja 420 menit, target output 635, jumlah bedengan. Yang ditanya, hitunglah tenaga kerja. Hari ini kita akan menjawab tentang menghitung tenaga kerja. Tenaga kerja ST output atau waktu kerja dibagi waktu kerja. Menghitung tenaga kerja 5 dikali 635 dibagi 420 sama dengan 7 orang per hektar. Untuk tenaga kerja sendiri, 7 dikali 10 hektar itu memerlukan 70 orang pekerja. Satu orang bekerja dibiayai Rp70.000. Kalau 70 orang bekerja, jadinya 70 dikali 70.000 per hari untuk seorang pekerja. Jadinya 70 orang pekerja itu memerlukan biaya 4.900.000 per hari. Kegiatan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja yaitu 1. Mengolah lahan, 2. Menanam benih, 3. Pemupukan secara 3 kali bertahap, 4. Pemeliharaan tanaman secara 3 kali, yang kelima yaitu panen. Jadi 4.900.000 tersebut dikalikan oleh 9 kegiatan yang akan dilakukan oleh para pekerja, sehingga total biaya yang akan dikeluarkan oleh asisten manajer ini sebanyak Rp44.100.000. Nah, kali ini kita akan menghitung jumlah pupuk yang dibutuhkan. Pupuk urea, TSP atau HCl sebanyak 200 kg per hektar. Pupuk urea memerlukan 135 kg per hektar seharga Rp135.000 ini sudah dihitung 135 kg. TSP 75 kg per hektar seharga Rp600.000. HCl 135 kg per hektar seharga Rp810.000. Jadi, harga pupuk per hektar itu sebesar Rp1.545.000. Yang kita butuhkan untuk lahan tersebut yaitu 10 hektar. Jadi, Rp1.545.000 dikali 10 hektar. Jadi, biaya yang kita keluarkan untuk 10 hektar tersebut sebesar Rp15.450.000 per 10 hektar. Karena tanaman jagung melakukan 3 kali pemupukan, maka Rp15.450.000 dikali 3 sebanyak Rp46.350.000. Nah, tabel ini menjelaskan tentang inventaris sumber daya. Yang pertama yaitu tenaga kerja yang kita butuhkan untuk 10 hektar sebanyak 70 orang dengan total biaya untuk membayar jumlah tenaga kerja yaitu Rp44.100.000. Yang kedua yaitu benih. Benih yang dibutuhkan untuk 10 hektar adalah 36.200 benih. Total biaya yang dikeluarkan untuk membeli benih tersebut yaitu Rp7.240.000. Yang ketiga yaitu pupuk. Di sini pupuk membutuhkan 3.450 kg untuk 10 hektar dan biaya yang dikeluarkan yaitu Rp46.350.000. Yang keempat yaitu traktor. Jumlah yang dibutuhkan untuk 10 hektar itu sebanyak 10 traktor sehingga total biaya yang harus dikeluarkan Rp120.000. Yang kelima alat tanam benih. Alat tanam benih yang harus dikeluarkan untuk 10 hektar lahan itu jumlahnya 50. Jadi total yang harus dikeluarkan Rp100 juta. Yang keenam, sprayer punggung. Di sini membutuhkan 5 sprayer punggung untuk 10 hektar lahan. 5 dikali 1
harga sprayer punggung yaitu 500.000. Jadinya 5 dikali 500.000 sama dengan 2.500.000. Yang ketujuh yaitu arit. Arit di sini membutuhkan 500 biji arit untuk digunakan pada lahan 10 hektar. Dikalikan 1 biji arit yaitu 15.000. Jadi 500.000 dikali 15.000 sejumlah 7.500.000. Yang kedelapan, cangkul. Di sini kami membutuhkan 500 cangkul untuk lahan 10 hektar dan dikalikan harga 1 cangkul sebanyak Rp50.000. Jadi 500 dikali Rp50.000 sama dengan Rp25.000.000. Yang kesembilan yaitu herbisida. Itu sebanyak 10 liter untuk 10 hektar. Itu memerlukan biaya Rp600.000. Dan untuk biaya yang lainnya itu kurang lebih Rp1.000.000. Jadi total untuk keseluruhan inventaris sumber daya ada 10 kurang lebihnya ini sebanyak Rp354.290.000. Di sini saya akan menghitung biaya dan penerimaan usaha. Nah, tujuan untuk menghitung biaya dan penerimaan usaha ini agar mengetahui apakah kita sebagai asisten manajemen untung atau rugi dengan adanya budaya tersebut. Nah, di sini saya mengeluarkan biaya usaha sebanyak Rp354.290.000. Nah, dan penerimaan usaha saya Rp2.170.200.000. 36.200 tanaman. Satu tanaman menghasilkan 4 singkong yang berukuran 1 kg. 1 biji sama dengan 1 kg. 36.200 tanaman dikali 4 sama dengan 144.800. Harga singkong per kilonya itu sebesar 1.500 per kilogram. Jadi 144.800 dikali 1.500 sama dengan 2.172.200.000 itu penerimaan hasilnya untuk saya. Untuk mengetahui apakah untung atau tidak, itu kita dapat menghitung keuntungan pendapatan. Jadi, keuntungannya dikurangi pendapatan kita. Keuntungan yang saya peroleh, penerimaan hasil yang saya peroleh yaitu Rp2.172.200.000 dikurang Rp354.290.000 sebesar Rp1.817.910.000. Jadi, bisa dilihat di slide ini bahwa saya mengalami keuntungan. Nah, untuk menentukan R atau C ratio itu jika lebih dari 1 maka usaha tersebut layak. Jika 1 maka usaha itu impas atau imbang, tidak rugi dan tidak untung. Jika R atau C tersebut kurang dari 1 maka usaha tersebut tidak layak. R atau C ratio adalah jumlah ratio yang dipakai guna melihat keuntungan relatif yang diperoleh oleh suatu usaha atau proyek. Untuk mengetahui cara menghitung R atau C ratio dengan cara penerimaan dibagi total biaya. Penerimaan yang saya terima yaitu Rp2.172.200.000 dibagi Rp354.290.000 sebesar 6. Berarti R atau C itu sama dengan 6. Itu menunjukkan lebih dari 1. Maka usaha ini yang saya jalankan ini dapat dikatakan layak. B atau C ratio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang akan dikeluarkan dalam suatu usaha atau proyek. Nah, sama seperti R atau C. Jika keuntungan yang saya peroleh ini lebih besar daripada 1, itu maka layak. Jika 1 impas, jika kurang dari 1 maka tidak layak.
Untuk menghitung B atau C sama dengan keuntungan dibagi total biaya. Keuntungan yang saya peroleh yaitu 1.817.910.000 rupiah dibagi total biaya saya yaitu 354.290.000 rupiah sama dengan 5. Berarti B atau C sama dengan 5 itu menandakan lebih dari 1. Maka usaha yang dapat dikatakan ini adalah layak. Nah, itulah penjelasan saya tentang menghitung semua yang ada pada usaha saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan singkong sangat bermanfaat bagi masyarakat. Umumnya, singkong dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di pedesaan. Saat ini, berbagai manfaat singkong telah berhasil ditemukan, antara lain manfaat singkong yang bagi kesehatan. Manfaat singkong juga dikenal sebagai umbi yang memiliki khasiat antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan dapat meningkatkan nafsu makan. Tak hanya itu, singkong juga sebagai makanannya. Di sini saya sebagai asisten manajer produksi, saya memilih tanaman singkong karena merupakan salah satu komoditas pangan yang diminati oleh sektor rumah tangga dan industri. Menurut data BPS dan Pusdatin, proyeksi konsumsi singkong diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Dari hasil penetapan rencana agribisnis yang mengelola sistem produksi pada tanaman singkong ini, jika dilihat dari R atau C ratio dan B atau C ratio, usaha yang saya lakukan adalah layak karena hasil produksi lebih besar dibandingkan biaya produksi sehingga menghasilkan keuntungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan para dosen saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.